YouTube channel. Jadi kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku akan membahas materi pelajaran lagi. Untuk kalian jangan pernah bosan untuk menonton materi-materi pembelajaran yang lainnya, karena ini membantu banget buat kalian belajar di rumah agar kalian tidak bosan membaca buku. Nah, tanpa berbasa-basi, untuk sebelum kita lanjut ke materinya, wajib banget buat kalian buat like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku upload video yang baru. Oke, kita langsung aja ke materi kali ini. Kita masih ada di tema 2 subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, jadi tumbuhan yang akan kita bahas kali ini adalah yang berkaitan dengan bunga. Banyak sekali ada jenis bunga yang ada di sekitar kita. Nah, kalian bisa sebutkan bunga apa saja yang ada di lingkungan kalian atau di halaman rumah kalian. Nah, pastinya ada beberapa yang punya bunga mawar. Ada yang punya bunga mawar? Nah, itu pasti banyak yang punya bunga mawar. Nah, kalau bunga melati, kira-kira kalian punya bunga melati? Nah, tentu saja pasti ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, untuk foto-foto atau gambar-gambar si bunga melati ini akan Ibu tempelkan di sini. Itu namanya bunga melati. Nah, bagaimana warnanya? Nah, bunga melati itu berwarna putih dan bentuknya kecil-kecil. Baunya harum dan sangat menyegarkan. Pasti yang punya bunga melati pasti kalian suka mencium wangi bunga melati. Nah, bunga melati ini banyak digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Contohnya apa? Kalian cari tahu tradisi apa di Indonesia yang menggunakan bunga melati ya. Jika kalian dapatkan, langsung tulis di buku latihan kalian. Nah, berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, kalian pasti pernah menonton di televisi ataukah di YouTube, kalian pasti pernah menonton pernikahan yang ditaburi bunga gitu. Nah, itu biasanya menggunakan bunga melati. Jadi untuk tradisinya sudah Ibu sebutkan tadi, yaitu pernikahan dan tarian. Nah, sekarang Ibu ingin menugaskan kalian untuk mencari tahu pernikahan dan tarian dari suku mana yang menggunakan bunga melati. Kalian bisa cari paling sedikit kalian menemukan 5 suku yang menggunakan tarian dan pernikahan yang menggunakan si bunga melati ini. Nah, untuk selanjutnya dan tugas selanjutnya kalian tonton terus video ini sampai habis. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas yang selanjutnya, kalian wajib banget buat membaca dahulu, belajar membaca dalam hati, yaitu dongeng bunga melati yang baik. Di buku kalian ada di halaman 27 ya. Silahkan baca dulu sebentar, baca itu dalam hati, belajar baca dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Jika yang sudah selesai membaca dongengnya, kalian bisa cari tahu kira-kira di dalam dongeng itu ada berapa tokoh ya. Contohnya saja ada tokoh si bunga melati. Bagaimana karakternya? Nah, kalian akan bisa menjawabnya jika kalian membaca dongengnya dengan baik dan memahami apa yang kalian baca. Nah, untuk tugas selanjutnya wajib banget buat kalian mencari tokoh yang ada di dalam dongeng. Kalian cari tokohnya yang ada di dalam dongeng, kemudian kalian tulis karakternya bagaimana. Misalnya si bunga melati ini karakternya bagaimana? Kalian jelaskan di sana. Ya, atau kalian bisa buat dalam bentuk tabel nama tokohnya dan si karakternya ini. Lanjut ke materinya itu, kita akan membahas lagi manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, manfaat tumbuhan itu sangat banyak sekali bagi manusia dan bagi semua makhluk yang ada di dunia. Ya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Nah, untuk keindahan, bagaimana dikatakan tumbuhan ini sebagai keindahan? Nah, kalian bisa lihat di sekeliling rumah kalian. Pasti ada banyak tanaman, bunga, pohon buah, dan yang lainnya. Nah, kalian pasti senang
khususnya melihat bunga-bunga yang berwarna-warni. Nah, itu dikatakan tumbuhan sebagai keindahan atau tumbuhan untuk keindahan. Kalian pasti senang menanam bunga dan melihat bunga-bunga itu ketika mereka bermekaran, apalagi jika bunga yang kalian memiliki warna-warna yang berbeda. Itu akan membuat jauh lebih indah dan menarik untuk misalnya saja ada bunga kesukaan ibumu yang diletakkan di dalam pot. Tiba-tiba ketika kamu bermain, bunga itu kamu jatuhkan dan potnya pecah. Kira-kira apa yang akan kamu katakan ke ibumu setelah memecahkan pot bunga kesayangan ibumu? Nah, tentu saja sebagian besar dari kalian akan berpikir untuk meminta maaf kepada ibu kalian atas apa yang sudah kalian lakukan. Nah, bagaimana cara kalian meminta maaf? Ada yang tahu? Nah, kalian harus berbicara dengan baik dan benar, dan tentunya harus tetap sopan berbicara kepada orang tua. Kalian harus mengakui apa kesalahan kalian dan meminta maaf dengan baik. Bagaimana caranya? Sampaikan baik-baik kepada orang tua kalian atau kepada ibu kalian saat kalian ingin meminta maaf karena telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu kalian. Jika kalian sudah meminta maaf, pasti rasanya akan lega dan rasa takut karena sudah memecahkan pot bunga kesayangan ibumu akan berkurang. Nah, itu merupakan salah satu pengalaman kalian ketika kalian meminta maaf kepada ibu kalian. Nah, untuk tugas yang terakhir, kalian wajib atau kalian ibu suruh membuat cerita tentang pengalaman kalian meminta maaf kepada orang tua kalian atau kepada teman kalian. Nah, kalian ceritakan pengalaman kalian ini ke dalam bentuk paragraf. Ingat ya, tulisannya harus rapi dan bisa dibaca. Dan juga kalian harus memperhatikan tanda bacanya, di mana titiknya, di mana komanya. Dan penulisannya juga harus memperhatikan huruf kapital dan huruf kecil. Bagaimana, sudah mengerti akan tugas ini? Nah, jika kalian sudah mengerti, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Dan jika ada yang kurang mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau langsung saja tanyakan ke ibu. Nah, untuk materi hari ini sekian dulu. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku upload video yang baru ya. Oke, segitu dulu materi hari ini. See you the next video untuk materi selanjutnya. Bye-bye.